harus mengikuti apa yang dia ajarkan. Karena ajarannya dia itu berasal dari Allah. Ya, kalau manusia Salesius menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, itu sama dengan saya menolak apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi ketika saya menuruti perintahan ajaran dari Yesus yang berasal dari Allah tadi, maka saya akan dijamin, ya, saya akan mendapat hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ sangat tegas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau tidak mengenal Yesus Kristus yang dia utus, jangan harap mendapat hidup yang kekal. Ya, kalau Salesius mau mendapat hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang dia utus. Baru Salesius mendapat hidup yang kekal. Itu Yohanes 17 ayat 3 sangat tegas mengatakan begitu. Itu Bang Juma. Jadi silakan. Oke, yang baik. saya sampaikan. Iya. Iya, justru kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan, tidak jadi Kristen, Pak. Justru karena hadirnya Kristen ini disebabkan karena mereka tidak mengenal Yesus. Apa buktinya? Mereka menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukti bahwa orang-orang Kristen tidak mengenal Yesus. Coba, kesaksian Yesusnya apa? Segala pekerjaan yang aku lakukan, kesaksianku adalah bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kalau dikenal, dia hanya sebagai utusan, rasul. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, mengilahkan Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Tuhan Elohim, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Justru orang yang menyembah Yesus inilah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sederhana kok itu. Contoh, yang pertama tadi kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Kan kesaksiannya jelas, dia adalah utusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Petrus? Ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus. Bahwa dia adalah seorang perantara antara Tuhan dan manusia. Yang mana dia melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus ini hanya perantara, dia hanya rasul, dia harus dikenal sebagai rasul, utusan Tuhan. Orang yang kemudian mengatakan ini adalah pulpen, tetapi setiap dia makan, dia cari pulpen ini dijadikannya lauk, berarti dia tidak tahu ini pulpen. Orang yang tidak mengenal Yesus terbukti dengan dia menuhankan. Kenapa dituhankan? Dia kan utusan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus yang kau utus. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai utusan. Apa pengakuan Yesus kepada orang yang benar? Yohanes 17 ayat 8. Dalil yang sama tadi, di bab yang sama. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku telah menerimanya dan percaya. Apa kepercayaan murid-murid Yesus setelah menerima segala firman itu? Murid-murid percaya Yesus rasul utusan Tuhan. Nah, itulah bukti. Jadi saya mengatakan orang Islam lebih mengenal Yesus daripada orang Kristen. Orang Islam ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Orang Islam menjawab, utusan Tuhan. Orang Kristen ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata orang Kristen? Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Bukti bahwa orang Kristen tidak mengenal Yesus. Makanya Yesus pun mengatakan, enyahlah daripadaku, aku
aku tidak mengenal kalian. Loh, kok aneh kan? Ada orang yang mengaku pengikut Yesus tapi malah menuhankan Yesus. Ada orang yang mengaku mengenal Yesus tapi malah menyembahnya. Padahal kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau sebagai apa? Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau Tuhan satu-satunya, nggak ada dua, nggak ada tiga. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Di ufuk yang berbeda, Yesus adalah utusan Tuhan yang satu-satunya tadi. Jadi kalau orang mengenal Yesus, mustahile menjadi Kristen, menjadi Katolik. Mustahile. Nah itu Bang, itu dari saya. Silakan. Ya, ya. Oke Bang Juma, mantap Bang Juma. Jadi ayat ini sebetulnya itu sangat menegaskan. Ini memang di ayatnya ini tidak dipungkiri ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Sangat jelas abangku. Jadi kalau Salesius itu intinya dia mengajarkan tentang hidup kekal. Ya, tentang hidup kekal. Syarat memperoleh hidup kekal itu apa sih? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu artinya kalau Salesius tidak mengenal Yesus Kristus yang Dia utus, maka saya tidak akan mendapat hidup yang kekal. Itu intinya Bang Juma. Ya. Kalau Salesius mau memperoleh hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang Dia utus. Ya kan? Baru saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya. Itu intinya Yohanes 17 ayat 3. Sangat jelas itu abang. Jadi makanya iman orang Kristen itu Bang Juma seperti itu dasarnya. Kenapa kami menyembah Yesus? Kenapa? Sebelum Dia datang ke dunia ini, Dia itu Allah Bapak. Bang Juma. Mana ayatnya? Sekali lagi Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas. Ya, sebelum menjadi manusia, Dia itu sudah Allah. Apakah setelah menjadi manusia Dia bukan Allah? Itu kan suatu pemikiran yang aneh. Pada mulanya Dia adalah Allah. Sebelum menjadi manusia Dia Allah. Tetapi ketika sudah menjadi manusia, apakah Dia Allah? Tetap Allah. Tidak mungkin Dia berubah. Ya, saya ambil contoh Bang Juma. Misalnya kita ada es krim, es batu. Pada mulanya itu adalah air. Ya tuh, ketika air itu kita masuk dalam kulkas, dia jadi beku keras. Maka air yang keras tadi itu disebut es batu. Nah, es batu ini adalah air yang beku. Coba kita buktikan apakah es batu ini tetap air. Coba kita taruh di tempat yang panas dia. Es batu tadi dia pasti tetap jadi air. Karena apa? Pada mulanya adalah air. Itu kalaupun dia beku di dalam kulkas, ya tetap air itu namanya. Buktinya apa? Kita cairkan dengan suhu yang tinggi, panas yang ya toh. Itu dia cair, itu tetap jadi air Bang Juma. Tidak akan berubah dia. Itu. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya kami menyembah Dia sebagai Sang Pencipta langit dan bumi beserta isi. Itu alasan utamanya kami menyembah Yesus. Begitu. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Itulah yang kubilang. Anda tidak mengenal Yesus. Anda mengambil sebuah data-data yang bukan ajaran Yesus langsung. Sekarang begini, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu apakah menjelaskan Yesus? Sangat jelas itu. Atau itu menjelaskan, apakah itu penjelasan untuk Yesus? Itu merujuk pada Yesus.
Kenapa bisa Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus? Padahal itu adalah keterangan tentang Allah. Itu keterangan tentang Allah, bahwa Sang Pencipta itu adalah sumber segala-galanya, segala sesuatu. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Elohim, dan Yesus itu adalah Elohim. Tidak ada dikatakan seperti itu. Itu adalah keterangan sama seperti Kejadian 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak ada sama sekali menjelaskan Yesus di sana. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Anda karena dari awalnya sudah didoktrin Yesus itu adalah Tuhan, maka dalil pernyataan himne Platonius Anda anggap itu untuk Yesus. Makanya di data tiganya kalian akan kelabakan. Dari dia segala sesuatunya dijadikan. Dari siapa? Dari Yesus? Oh enggak. Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Tuhan. Menjadikan segala sesuatunya. Salah satunya yang dijadikan itu adalah Yesus. Firman itu menjadi daging, salah satunya menjadi daging, salah satunya menjadi matahari, salah satunya menjadi bumi, salah satunya menjadi air, salah satunya menjadi gunung, salah satunya menjadi daging. Sang sumber adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya ini memiliki kemampuan berkarya, mencipta. Nah, bagaimana cara Tuhan mencipta? Dengan cara berfirman. Salah satu firmannya adalah ketika dia datang firman itu kepada Maria. Maria hamil, lahirkan seorang manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir. Bukan yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri, itu pagan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia yang maha pencipta. Bukan Yesus. Yesus salah satu ciptaan dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, orang itu tidak mengenal Yesus berarti. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anehnya, oh saya mengenal Yesus sebagai utusan. Lah kalau mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa dituhankan? Pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, di dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendiri, bukan Yesus. Aku. Yesus itu cuma utusanku. Yesus itu hanya rasulku yang kuutus kepada Bani Israel. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah yang berbuat, bukan utusanku Yesus, tapi aku. Makanya Yesus mengatakan sebagai utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya karena memang Yesus cuma utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan dia mengatakan, perkataanku bukan dari aku. Ya memang bukan, tetapi dari Bapa yang satu-satunya tersebut. Makanya dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Artinya bukan Yesus, tetapi aku. Akulah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyelamatkan manusia, bukan Yesus. Kesalahan Anda, ya karena itu tadi, menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, sehingga apapun Anda kait-kaitkan kemudian. Padahal intinya, barang siapa yang mengenal aku, dia pasti mengikuti aku. Hidup kekal itu mengenal aku. Oke, mengenal engkau sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kenapa harus utusan? Ya karena kapling Tuhan sudah ada yang duduk di situ. Siapa? Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Lah, kamu Yesus? Oh, aku bukan. Aku hanya utusannya. Syukur-syukur aku diutus. Aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, maka ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada saudara Tuhan, ada kampung Tuhan. Jadi berabe, jadinya pagan. Jadinya, sedangkan Yesus datang bukan mengajarkan paganisme. Yesus mengajarkan akidah, tauhid yang mantap. Hidup kekal itu mengenal engkau.
Satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya, tidak boleh dicampur adukan dengan manusia, campur adukan dengan yang lain, nggak bisa. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Yang lainnya cuman utusan. Yesus cuman utusan doang.